Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 12 tentang motivasi dan kepuasan kerja, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kode 370 ya. Saya Terindah Estiani. Di pertemuan 12 ini ada 17 halaman. Nanti yang halaman terakhir adalah pertanyaan. Ada 10 pertanyaan, tapi pilihan berganda ya. Subcapaian mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan motivasi dan kepuasan kerja. Materi pembelajarannya adalah definisi motivasi dan kepuasan kerja, hubungan motivasi dan kepuasan kerja, pengertian motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi berasal dari kata mekor, artinya dorongan, daya batin, atau menggerakkan. The motivation artinya mendorong untuk berperilaku atau berusaha. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan dorongan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Ini ada beberapa pendapat motivasi dari Edwin ya. Ini direction or motivation is sense it's a skill in organizing employer and organization interest so that behavior result in achievement of employer on simulation with attainment and organization objektif ya. Jadi motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Ini ada beberapa pendapat juga dari American Employee Motivation ya. Motivation adalah kecenderungan suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkitkan semangat yang mengarahkan pada tindak tanduk. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. Kalau menurut Rifai, serangkaian nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifikasi sesuai dengan tujuan individu, sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang indivisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Ini juga menurut Mangkunegoro juga ada. Kondisi yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan ya. Jadi kepuasan kerja merupakan hasil kesimpulan seseorang pegawai tentang perbandingan antara hasil kerja yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh, perbandingan antara apa yang pekerja berikan untuk perusahaan dengan imbalan nyata diterima atau perbandingannya antara imbalan yang diperkirakan diterima dengan yang benar diterima. Ini contoh motivasi kerja. Nah, pertama, motivasi agar terjamin secara finansial dengan gaji bulanan. Kemudian ingin memiliki jabatan yang didambakan dalam karir. 3, motivasi memberikan buah karya terbaik. 4, belajar dan mencari pengalaman. 5, menjadi kerjaan sebagai hobi ya. Yang 6, motivasi keluarga di rumah. Kerja gitu maksudnya. 7, bekerja karena ibadah. Nah, ini yang 7 nih. Kalau udah seperti ini nih. Kalau yang lainnya, kalau tidak tercapai tuh
Tapi kalau yang nomor 7, ini bekerja karena ibadah, ini beda ini. Dalam ini maknanya. Ini udah berhubungan dengan Allah ya. Kalau yang lainnya ya boleh-boleh, tapi itu berat kalau yang seperti itu. Yang 8, mengingat cita-cita terbesar Anda. Tiap orang kan punya cita-cita ya. Makanya kalau bercita-cita itu yang tinggi, jadi nanti ditawar sama Allah. Kan siapa tahu ya kalau di ACC kalau nggak masih ditawar kan paling nggak masih tinggi juga gitu, nggak rendah banget. 9, hindari hal yang merusak semangat kerja. Kemudian contoh faktor kepuasan kerja. Pertama, tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. Kedua, gaji. Ketiga, peluang untuk mendapatkan promosi dalam jenjang karir. 4, supervise. Nomor 5, rekan kerja. Nomor 6, lingkungan kerja yang bersih dan menyenangkan. Di sana senang, di sini senang ya. Ini yang nomor 2 ya, gaji. Sebenarnya gaji berapapun itu akan kurang ya, karena semakin besar pendapatan, semakin besar pengeluaran. Kalau yang bergaji besar, otomatis angan-angannya adalah punya rumah di Menteng, Pondok Indah, Bayoran Baru. Tapi kalau yang gajinya enggak tinggi, ya udahlah, rumah bukan di itu kecil, yang penting ada gitu. Itu beda ya, levelnya tetap beda gitu. Naik terus gitu. Levelnya naik terus kalau gaji. Selera juga. Mungkin yang tadinya handphonenya mungkin yang oke lah, asal bunyi bisa telepon, bisa SMS, udahlah gitu ya. 1 atau 2 juta it's okay. Tapi kalau gajinya besar, itu iPhone. iPhone itu biasa, itu ada yang di atasnya lagi, atau pokoknya ada yang seharga 50 juta gitu ada ya. Jadi seleranya itu udah beda gitu loh. Sebenarnya cuma itu aja. Tas juga nggak mau ya yang biasa-biasa aja. Maunya yang ratusan juta, yang bahkan yang miliaran ya kalau yang artis-artis. Jadi sebenarnya hanya tempat makannya juga beda. Teh botolnya bukan, nggak mau lagi yang di pinggir jalan gitu ya. Hotel juga bukan, nggak mau lagi yang biasa, nggak mau yang melati, maunya yang bintang 5 gitu ya kalau pas jalan-jalan keluar kota. Beda gitu loh, beda gaya, beda ini, beda selera, beda. Sebenarnya cuma itu aja. Karena Allah sudah menjamin rezeki ya ke siapapun, sebenarnya udah sesuai lah gitu. Udah. Sekarang ini adalah yang B, proses motivasi menurut si Hotang ya. Proses terjadinya motivasi pada dasarnya ditimbulkan oleh adanya kebutuhan yang menuntut pemenuhannya. Lalu bergerak mencari suatu cara mempengaruhi kebutuhan itu. Berikutnya berperilaku atau bekerja yang berorientasi pada tujuan. Kemudian hasil kerja yang dievaluasi merupakan tujuan yang dicapai. Yang 4, diperoleh imbalan upah, pengakuan dan kemungkinan hukuman. Nomor 5, imbalan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan semula di awal proses yang disebut kepuasan kerja. Ini ada hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Menurut si Hotang, hubungan motivasi dengan kepuasan kerja adalah ini bisa tinggi ya, bisa tinggi jika nilai positif bagi organisasi dan bagi pekerja. Ini kedua belah pihak saling puas ya. Kemudian nilai negatif organisasi tapi positif bagi pekerja. Ini bertepuk sebelah tangan ya, satu positif, yang satu enggak. Rendah jika nilai positif bagi organisasi, tapi negatif bagi pekerja. Yang keempat, nilai negatif bagi organisasi dan bagi pekerja. Ini dua-duanya ya, negatif tinggi terus. Sebenarnya kalau kita berpikiran positif, itu seperti itulah yang nanti yang terjadi. Tapi kalau berpikirannya negatif, seperti itu yang terjadi karena Allah mengikuti prasangka hambanya.
Ini ada kuadran pertama ya. Kuadran pertama itu pegawai bermotivasi tinggi, sangat baik bagi perusahaan dan baik pula bagi pegawai. Keadaan ini di kuadran pertama adalah keadaan yang paling ideal. Kuadran kedua, pekerja yang bermotivasi tinggi berdampak baik terhadap perusahaan, tapi negatif bagi pekerja karena mereka menerima reward yang lebih rendah dari yang diharapkan. Keadaan ini dapat menyebabkan pegawai mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu silahkan, tapi kalau sudah ada penggantinya ya, kalau belum nanti tambah-tambah gitu ya. Kuadran ketiga, kinerja pegawai rendah dirasakan baik untuk pegawai, akan tetapi negatif bagi perusahaan karena perusahaan merasa memenuhi kebutuhan pegawai, tetapi si pegawai tidak memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi. Kemudian kuadran keempat, pegawai tidak bekerja dengan baik dan tidak memperoleh motivasi yang cukup dari perusahaan. Pekerja demikian tidak berguna bagi perusahaan. Keadaan ini menyebabkan terjadinya pemberhentian pegawai. Contoh hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi semakin penting karena manajer atau pimpinan membagikan pekerjaan kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Di sini senang, di sana senang ya. Faktor-faktor motivasi kerja. Faktor individual adalah kebutuhan-kebutuhan individu masing-masing yang tidak terbatas. Tujuan-tujuan setiap individu atau pegawai dalam mempekerjakan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, sikap dan kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan pekerjaan. Faktor organisasi adalah pembayaran gaji atau upah yang diberikan perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja para supervisi dan pengawas fungsional. Teori-teori motivasi, ini ada teori-teori konten, terutama tentang kebutuhan yang diinginkan oleh Abraham Maslow ya. Kemudian teori proses menyatakan bahwa perilaku seorang pekerja dapat dikendalikan dengan imbalan dan hukuman. Ini menurut Maslow, setiap diri manusia terdiri dari 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini ada gambaran hierarki kebutuhan ya. Semakin ke atas, semakin sedikit jumlah dan kualitas manusia yang memiliki kriteria kebutuhannya. Yang pertama ini paling tinggi ya, aktualisasi diri, kemudian penghargaan, kepemilikan sosial, rasa aman. Kemudian kebutuhan fisiologis ini bawah atas nih ya, puncaknya nih. Ini keterangannya ini adalah contoh kebutuhan fisiologis seperti pangan, sandang, papan masih standar banget ya bawah ya. Kemudian rasa aman, tapi semua orang butuh ya, cuma levelnya beda-beda. Kemudian rasa aman, keamanan, kebutuhan jiwa, raga, dan keamanan harta benda yang dimiliki. Kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan untuk memiliki keluarga dan sanak saudara, rasa dihormati, status sosial,
harga diri, kebutuhan pendidikan dan agama. Ini kalau nggak dihormati ngambek ya, biasa aja. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan prestis dan percaya diri dengan berbagai titel dan gelar-gelar kehormatan. Ini dibatin aja ya, biasa aja gitu. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, ini tertinggi nih, kebutuhan sebagai pembuktian kesuksesan seseorang dalam berkarya, termasuk kebutuhan yang paling tinggi. Kalau di pemerintahan ya tertinggi presiden gitu ya, di perusahaan atau perbankan yang tertinggi ya dirut gitu ya, direksi ya, dirut itu udah hanya satu, presiden kan juga hanya satu gitu kan. Ya seperti itulah. Teori motivasi ya dari Douglas ini adalah menyatakan dua pandangan yang berbeda tentang manusia, negatif dengan tanda X, itu makanya dicoret ya, negatif, dan positif dengan tanda Y. Ini contohnya ya, pegawai itu akan memandang suatu pekerjaan sebagai suatu yang wajar, lumrah dan alamiah, baik tempat bermain atau beristirahat dalam antrian berdiskusi atau sekedar teman bicara. Manusia akan melatih tujuan pribadi dan mengontrol diri sendiri jika mereka melakukan komitmen yang sangat objektif. Pemimpin perusahaan harus menggunakan kedua motivasi tersebut. Masalah utama dari motivasi ini adalah proporsi penggunaannya dan juga kapan akan menggunakannya. Ini contoh teori X ya, yang dianggap negatif. Manusia pada dasarnya adalah malas. Orang bekerja untuk uang. Supaya produktif harus diancam. Terus para pekerja tergantung atasan. Nomor 5, ketergantungan pada atasan. Kemudian perlu perintah, kalau ada perintah enggak. Berminat pada kebutuhan diri sendiri. Kemudian orang perlu instruksi, jadi kalau disuruh aja. Perlu pengawasan, kalau diawasi rajin gitu ya. Orang ingin dihormati. Terus orang terkotak-kotak, orang sulit berubah. Kemudian orang harus mengabdi pada pekerjaan. Orang terbentuk karena keturunan. Orang perlu didorong. Keturunan ya. Kemudian yang teori Y, kalau teori Y ini positif ya. Manusia pada dasarnya aktif. Manusia ingin kepuasan. Mereka perlu dirangsang. Manusia bersifat dewasa. Kemudian dapat berusaha sendiri. Orang memahami yang perlu dikerjakan. Perlu pengakuan dan dihargai. Orang ingin memberi arti pada hidupnya. Orang mau meningkatkan pengertian. Orang menghargai sesama. Orang terintegrasi. Orang bosan pada yang monoton, makanya kalau PNS itu 4 tahun sekali dipindah ya ke luar kota loh, bahkan luar provinsi ya, 4 tahun sekali itu. Orang ingin realisasi cita-cita ya, orang selalu berkembang, tumbuh, orang perlu kebebasan dan dibantu agar maju. Kemudian ini ada teori yang ketiga, teori motivasi dari David ya. David menganalisa 3 kebutuhan yang sangat penting dalam perusahaan tentang motivasi mereka dengan memfokuskan pada 3 hal. Apabila seseorang telah dianggap asesmen,
assessment need itu adalah kebutuhan berprestasi, ya, maka seorang tersebut akan menentukan tujuan yang dapat dicapai secara cepat dan akurat, menyukai pekerjaan dan sangat berkepentingan atas keberhasilan, lebih menyukai pekerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan pekerjaannya dan tidak cepat merasa puas atas pendapatannya yang sudah cukup besar, akan tetapi akan selalu berupaya untuk lebih bertumbuh dan berkembang lagi. Kemudian teori motivasi dari Frederick. Teori ini berhubungan langsung dengan kepuasan kerja. Teori ini meneliti tentang dua kondisi yang mempengaruhi seseorang di dalam pekerjaannya. Kondisi pertama adalah faktor motivator, keberhasilan, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan, dan kondisi kedua adalah hygiene, yaitu justru hygiene, ya, atau justru menimbulkan rasa tidak puas pada pekerja adalah kebijaksanaan administrasinya, supervisi yang sangat ketat, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, gaji, dan upah. Faktor hygiene apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan kerja dan akan timbul keluhan-keluhan dari pegawai, tetapi sebaliknya apabila terpenuhi tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja. Ngeluh itu ngomel, banyak N ya, ngeluh, ngomel, ngedumel gitu ya. Tidak bersyukur, intinya tidak bersyukur lah, teori motivasi Victor. Pada dasar pemikiran teori ini adalah ekspresi teori. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan pegawai cenderung untuk dilakukan karena harapan hasil yang akan dia dapat. Reward personal goal relationship, penghargaan organisasi atas seseorang mengakibatkan kepuasan individual di dalam bekerja. Pada dasar teori adalah pemahaman antara individu dan hubungan dengan hasil kerja dan kemampuan hasil kerja antara hasil kerja dan penghargaan dan kepuasan tujuan individu. Individu mengambil keputusan dengan sadar mengenai perilakunya sendiri. Dalam perusahaan, individu memutuskan di antara perilaku alternatif berdasarkan harapannya bahwa suatu perilaku akan mengarahkan pada tujuan yang diinginkan. Ini ada kinerja ya. Kinerja itu ada imbalan intrinsik, persepsi terhadap pengorbanan, kemudian tujuan tercapai dan kepuasan. Jadi, jika imbalan menjadi motivator, maka akan cocok untuk individu yang terlibat. Sehingga pemimpin dapat menentukan imbalan apa yang diinginkan oleh pegawai dengan reaksinya dalam situasi yang berbeda-beda dan menanyakan imbalan apa yang mereka inginkan untuk mempertahankan motivasi imbalan yang layak harus jelas dikaitkan dalam suatu kinerja dalam waktu singkat sehingga imbalan yang kecil akan menjadi motivator yang kecil pula. Ini ada contoh kasus beserta solusinya ya. Ini PLN, perusahaan listrik negara, cabang mana ini? Dihadapkan pada persoalan
tingkat kehadiran pegawai yang cukup tinggi pada setiap hari Senin dan Jumat, kurang lebih 26% pegawai tidak masuk kerja. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh para pemimpin, hal ini sudah membudaya dan sulit diperbaiki sebab banyak karyawan tambahan di luar kantor. Misalnya istrinya kerja di luar kota, kan otomatis dia Senin baliknya, kalau ketabrak macet kan nggak bisa tepat waktu. Kalau hari pas mau libur itu kan Jumat itu kan buru-buru mau berangkat gitu, mau pulang gitu ya. Basuki sebagai Kapakepegawaian baru saja mengikuti pelatihan mengenai pengembangan sumber daya manusia pada salah satu perguruan tinggi ternama. Setelah mengikuti pelatihan, terinspirasi untuk mengadakan perubahan dalam manajemen kepegawaian. Karena setelah dianalisis secara ekonomi, tingkat ketidakhadiran pegawai ini dapat merugikan perusahaan Rp1 juta per minggu. Dan yakin dengan perubahan ini akan dapat mengurangi kerugian. Jadi Basuki ini mengajukan rencana untuk menyelesaikan masalah ini kepada atasannya, kepala cabang. Rencana adalah sebagai berikut: setiap Jumat jam 15 diadakan undian yang akan ditarik setiap minggu. Kartu ASEN setiap pegawai bekerja penuh mentaati jam kerja pada minggu itu akan dimasukkan ke dalam kotak undian. Setiap minggu 2 orang akan mendapatkan hadiah berupa voucher 500.000 pada setiap akhir bulan. Juga akan diadakan undian bulanan di mana pegawai yang tidak pernah absen saja yang akan diikutkan dalam undian. Undian bulanan menyediakan hadiah bagi satu pemenang berupa voucher seharga Rp1 juta. Setelah menyimak rencana Basuki dan mengadakan kalkulasi keuangan dengan Kapak Keuangan, Bajuri sebagai kepala cabang menyetujui rencana ini dan langsung diimplementasikan pada bulan berikutnya. Setelah berjalan 4 bulan, diadakan evaluasi terhadap tingkat ketidakhadiran pegawai. Hasilnya adalah ketidakhadiran pegawai per minggu hanya sebesar 2%. Para pegawai bekerja secara maksimal. Jadi UUD ya, ujung-ujungnya duit. Ini kalau seperti itu ya, tapi kalau gaji atas itu jauh banget ya. Tapi kita nggak boleh melihat kanan rumput tetangga lebih hijau ya, sudah takdirnya segitu. Ini ada soalnya, kita mulai latihan lagi. Nomor 1. Motivasi berasal dari kata metaphor yang artinya, kemudian to motivation artinya. Nomor 3. Pemberian daya penggerak yang menciptakan dorongan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama adalah nomor 4. Proses terjadinya motivasi pada dasarnya ditimbulkan oleh adanya kebutuhan yang menurut pemenuhannya adalah nomor 5. Motivasi dapat memberikan dorongan kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan lebih keras lagi. Sehingga imbalan yang didapat pegawai dari perusahaan sesuai dengan apa yang diberikan pegawai kepada perusahaannya. Yaitu 6. Kebutuhan-kebutuhan individu masing-masing tidak terbatas. Tujuan setiap individu atau pegawai dalam pekerjaannya mendapatkan pekerjaannya, sikap dan kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan pekerjaan yaitu 7. Pembayaran gaji atau upah yang diberikan perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja para supervisi dan para pegawai fungsional yaitu 8.
Merumuskan asumsi pegawai sebenarnya tidak suka bekerja dan jika ada kesempatan dia akan menghindari atau bermalas-malas dalam bekerja, yaitu 9. Pegawai akan memandang suatu pekerjaan sebagai suatu yang wajar, lumrah, dan alamiah baik tempat bermain atau beristirahat dalam antrian berdiskusi atau sekedar teman bicara adalah 10. Berminat pada kebutuhan diri sendiri, yaitu udah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.